Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan masuk ke perkuliahan metabolisme zat gizi dengan topik metabolisme zat gizi jaringan otot. Ya, pertama-tama marilah kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana hubungan metabolisme zat gizi terhadap jaringan otot yang ada di dalam tubuh kita. Berikut adalah fungsi dari jaringan otot dalam tubuh kita dan seperti halnya usia kita yang semakin lama akan semakin bertambah, begitupun juga dengan kemampuan metabolisme tubuh kita pun juga semakin lama juga akan semakin menurun, sehingga adanya penuaan dan juga penurunan fungsi otot itu eh, se- selaras dengan bertambahnya usia kita, sehingga dia akan berhubungan erat dengan penurunan massa otot kita kalau kita semakin tua. Dan penurunan massa otot itu pun juga akan diikuti oleh kekuatan otot dan juga fungsi fisik kita secara keseluruhan. Dan kondisi ini dikenal sebagai yang namanya sarkopenia, di mana gangguan otot yang umum terjadi pada orang lanjut usia. Dan sarkopenia ini akan meningkatkan risiko mulai dari jatuh, kehilangan kemandirian, perawatan institusional karena adanya sakit yang diakibatkan oleh sarkopenia, penurunan kualitas hidup, sampai ke kematian ketika pe- akibat yang paling fatal. Penurunan massa dan fungsi otot ini mulai terlihat setelah usia 40 tahun dan semakin cepat pada usia lanjut. Terkait dengan bagaimana hubungan diet dan juga metabolisme otot, perkembangan terbaru ini mengenai metabolisme otot akan membahas tentang mekanisme biologis gangguan muskuloskeletal, potensi intervensi melalui diet, aktivitas fisik, dan juga pendekatan klinis. Bagaimana pola makan dan metabolisme tubuh memengaruhi kesehatan otot sepanjang kehidupan? Ya. Jadi, adanya peradangan kronis atau inflammaging itu merupakan penuaan yang menyebabkan peradangan ringan yang berlangsung sangat lama. Dan kondisi ini disebut inflammaging. Peradangan kronis dapat meningkat kadar sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, 6, dan juga TNF-alfa. Dampaknya terhadap otot apa? Yaitu dia bisa menurunkan nafsu makan, mengganggu metabolisme energi, meningkatkan pemecahan protein otot, dan juga mempercepat kehilangan massa otot. Selain itu, akan terjadi yang namanya disfungsi mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan organel penting dalam produksi energi sel otot. Pada usia lanjut, fungsi mitokondria menurun dan disfungsi mitokondria menyebabkan peningkatan yang namanya reaktif oksigen spesies atau ROS. ROS yang berlebihan dapat merusak protein, kemudian lipid dan juga DNA sel. Kerusakan ini akan memicu lingkaran buruk antara stres oksidasif, peradangan, dan juga kerusakan. Nah, berikut ini adalah perubahan struktur otot pada saat fase penuaan. Jadi, selain kehilangan serat otot, penuaan juga menyebabkan peningkatan infiltrasi lemak di dalam otot. Lemak yang masuk ke jaringan otot dapat menurunkan kekuatan dan fungsi gerak. Akumulasi lemak juga meningkatkan peradangan. Kondisi ini dapat berkembang menjadi yang namanya obesitas sarkopenik, yaitu kombinasi antara kelebihan lemak tubuh dan penurunan massa atau kekuatan otot. Ya, satu studi menjelaskan tentang bagaimana fenotipe yang banyak ditemukan di antaranya adalah sarkopenia, yaitu penurunan massa, kekuatan, dan fungsi otot yang menyebabkan risiko jatuh, kelemahan fisik, kehilangan kemandirian, ataupun penurunan kualitas hidup. Yang kedua adalah osteosarkopenia, di mana kondisi ini yang merupakan kombinasi sarkopenia dan osteopenia atau osteoporosis, di mana penurunan kepadatan tulang terjadi. Individu yang mengalami penurunan massa otot sekaligus tulang itu akan meningkatkan risiko patah tulang dan gangguan mobilitas. Obesitas sarkopenik, kombinasi antara kelebihan lemak tubuh dengan penurunan massa dan fungsi otot. Kondisi ini berisiko tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas pada lansia karena gabungan obesitas dan kelemahan otot memperburuk fungsi metabolik dan mobilitas. Berikut ada peran mikrobiota usus terhadap kelelahan atau fatigue. Nah, di sini ada peran dari dysbiosis usus, yaitu
di mana ada ketidakseimbangan mikrobiota usus. Disbiosis dapat meningkat permeabilitas usus sehingga zat-zat pemicu inflamasi lebih mudah masuk ke sirkulasi darah. Akibatnya, respon inflamasi sistemik dapat meningkat dan berdampak pada penurunan fungsi otot. Kelelahan disebut sebagai tanda awal gangguan metabolisme otot. Jika asupan energi dan protein tidak mencukupi, tubuh akan memecah lemak dan otot untuk memenuhi kebutuhan energi. Pengaruh pola makan terhadap kesehatan otot, di antaranya ada pola makan seperti diet rendah protein pada masa laktasi ataupun diet tinggi lemak dan sukrosa, di mana diet rendah protein pada masa laktasi ini akan mempengaruhi terkait dengan ketersediaan ASINya dan dampaknya terhadap bayi yang disusuinya. Sehingga ketika dia mengkonsumsi diet rendah protein pada masa menyusui, dia akan dapat menurunkan massa dan kekuatan otot dari anak tersebut. Nah, diet tinggi lemak dan sukrosa itu dapat mengganggu fleksibilitas metabolik otot. Otot menjadi kurang mampu menyesuaikan penggunaan sumber energi. Kemudian ada diet ketogenik, di mana diet ketogenik merupakan diet yang sangat rendah karbohidrat, proteinnya sedang, dan tinggi lemak. Biasanya mengandung 70% itu adalah lemak. Diet ini mempertahankan metabolisme glukosa dan distimulasi insulin. Pada studi hewan, dia menunjukkan efek berbeda dari diet tinggi lemak dan sukrosa. Nah, diet ketogenik ini dikaitkan dengan peningkatan beberapa penanda mitokondria. Namun konteks ini masih berasal dari model hewan, sehingga tidak bisa langsung disamakan dan dengan rekomendasi klinis untuk manusia. Berikut adalah perbedaan respon berdasarkan jenis kelamin, di mana respon otot dan diet pun juga berbeda pada tikus uji coba yang jantan dan betina. Sehingga pada studi hewan, tikus jantan menunjukkan peningkatan respirasi mitokondria ketika dia diberikan diet tinggi lemak dan sukrosa. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pendekatan nutrisi yang lebih personal. Strategi diet untuk menjaga kesehatan otot sebaiknya mempertimbangkan usia, jenis kelamin, status metabolik, dan juga kondisi klinis tertentu. Kita masuk terhadap otot rangka. Otot rangka ini berperan penting dalam metabolisme tubuh dan kesehatan secara umum. Jika massa, kualitas, atau fungsi otot menurun, maka kesehatan tubuh secara keseluruhan dapat terganggu. Zat gizi tertentu dapat mempengaruhi pertumbuhan otot, baik secara langsung maupun bersama latihan resistensi. Jadi otot rangka terdiri dari sel-sel lurik yang disebut miosit atau serat otot yang umumnya dapat memperpanjang ukuran otot. Protein utama dalam otot adalah aktin miosin. Pada saat simulasi, miosin ATPase menghidrolisis ATP yang menyediakan energi untuk kontraksi otot. Serta otot juga mengandung mioglobin yang dapat menyimpan oksigen agar cepat digunakan saat dibutuhkan. Warna merah, merah khas otot adalah karena adanya mioglobin. Berdasarkan karakteristik metabolisme, serat otot diklasifikasikan menjadi tipe 1, 2A, dan juga 2X. Ini merupakan metabolisme otot tipe 1, di mana serat otot tipe 1 juga disebut serat oksidatif atau slow twitch muscle. Serat tipe 1 ini mengandung sejumlah besar mitokondria dan konsentrasi mioglobin yang relatif tinggi. Keduanya dirancang untuk mendukung metabolisme aerobik. Serat ini dikelilingi oleh lebih banyak kapiler daripada jenis serat lainnya untuk memfasilitasi transportasi oksigen. Serat tipe 1 mampu mengoksidasi asam lemak dan glukosa menjadi CO2 dan H2O melalui siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Karena ketergantungannya pada metabolisme aerobik, kecepatan kontraksi serat tipe 1 dianggap lambat tetapi tahan terhadap kelelahan. Metabolisme otot tipe 2X, serat otot tipe 2X juga disebut sebagai serat glikolitik atau fast twitch. Serat tipe 2X memiliki mitokondria yang jauh lebih sedikit, sehingga mioglobin yang lebih sedikit itu uh, terdapat di serat tersebut. Dan serat ini tampak lebih putih karena mioglobinnya juga lebih sedikit. Jenis serat otot ini meningkatkan ATPase miosin dan jalur glikolitik aktif untuk pengisian ATP yang cepat, tanda adanya oksigen. Serat tipe 2S memiliki kemampuan untuk menyimpan glikogen dan aktivitas fosfofruktikinase yang lebih tinggi untuk mendukung glikolisis. Jadi untuk yang orang memiliki tipe olahraga sprinter, nah dia memiliki lebih banyak fast twitch fiber atau serat yang lebih cepat. Kemudian kalau untuk yang marathoner, dia memiliki jenis serat yang slow twitch. Metabolisme otot tipe 2A ini merupakan karakteristik metabolisme serat tipe 2A terletak di antara
Serat tipe 1 dan 2X memiliki fungsi glikolitik yang cepat dan oksidatif yang lambat. Serat tipe 2A berwarna merah dan mengandung tingkat menengah mitokondria dan mioglobin. Mereka tahan terhadap kelelahan, tetapi memiliki aktivitas ATPase miosin yang relatif tinggi dan dapat berkontraksi dengan cepat bila diperlukan. Berikut kondisi pada saat kita melakukan olahraga, di mana kita akan meningkatkan berbagai macam hormon seperti epinefrin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Secara kolektif, molekul pengatur ini meningkatkan gluconeogenesis, glikogenolisis, dan lipolisis. Sehingga mendorong pelepasan lebih banyak glukosa dan asam lemak ke dalam aliran darah. Sebagian besar asam lemak yang dan berada di glukosa dapat diambil oleh otot dan digunakan untuk energi. Sedangkan sisa glukosa itu ditujukan untuk otot dan sel darah merah. Olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi itu dapat mengaktifkan AMPK, menghasilkan peningkatan lipolisis dan oksidasi asam lemak, serta peningkatan translokasi GLUT4 ke permukaan sel otot untuk pengambilan glukosa yang tidak bergantung pada insulin. Nah, studi terbaru menunjukkan bahwa olahraga, bahkan satu kali olahraga pada orang dewasa yang tidak terlatih, itu merangsang sekresi sitokin dari otot rangka yang meningkatkan pembersihan glukosa dan lipoprotein dari sirkulasi dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Penggunaan energi pada otot dalam kondisi istirahat. Pemanfaatan energi oleh otot rangka sangat bervariasi, bergantung pada tingkat aktivitas fisik. Bahkan saat istirahat, otot rangka membutuhkan energi minimum untuk mempertahankan fungsi basal yang mencakup transport aktif, pengisian kembali simpanan glikogen, dan triasil gliserol, serta sintesis dan pemecahan protein yang berkelanjutan. Otot rangka, meskipun terdiri hampir setengah dari massa tubuh pada orang yang tidak obesitas, hanya menyumbang 20-25% penggunaan energi saat istirahat. Kebutuhan energi otot dipenuhi terutama pada oksidasi asam lemak dan glukosa. Glukosa merupakan sumber bahan bakar yang lebih disukai dalam keadaan makan ketika glukosa yang cukup tersedia. Glukosa darah adalah sumber utama yang digunakan dibandingkan glikogen yang disimpan. Dalam keadaan pasca penyerapan dan puasa, otot rangka yang beristirahat akan beralih menggunakan asam lemak. Karena glukosa menjadi lebih berharga bagi jaringan lain. Asam lemak bebas yang dilepaskan dari jaringan adiposa menyediakan sumber energi utama dalam kondisi ini, meskipun otot yang beristirahat juga dapat memperoleh beberapa asam lemak dari VLDL yang bersirkulasi melalui lipoprotein lipase dalam permukaan sel. Nah, produksi ATP otot pada saat olahraga, dia dibutuhkan untuk serat otot bisa berkontraksi. Nah, ATP ini dia merupakan pemicu adanya pergerakan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Di mana otot rangka ini agak unik di antara jaringan tubuh karena kebutuhannya akan ATP itu sangat bervariasi dan sepenuhnya bergantung pada intensitas dan durasi kontraksi otot untuk mengakomodasi kebutuhan energi yang sedemikian banyak. Otot rangka memiliki tiga sistem energi yang dapat memasok ATP, yaitu sistem ATP fosfokreatin, sistem asam laktat atau glikolisis anaerob, ataupun sistem oksidatif atau metabolisme aerob. Nah, sistem ATP fosfokreatin ini adalah sistem kerjasama dalam sel otot dan penggunaan ikatan fosfat berenergi tinggi dan fosfokreatin untuk meregenerasi ATP yang cepat. Sistem asam laktat, sistem ini melibatkan jalur glikolitik yang secara anaerobik menghasilkan ATP melalui fosforilasi substrat dengan pemecahan yang tidak sempurna dari satu molekul glukosa menjadi dua molekul laktat di otot rangka. Sistem oksidatif melibatkan siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif untuk mengkatabolisme glukosa, asam lemak, dan beberapa asam amino menjadi CO2 dan H2O. Di sini kita bisa lihat durasi dari exercise yang kita lakukan dalam hitungan detik itu akan menentukan kita menggunakan sistem oksidatif yang apa. Kalau sistem oksidatif semakin lama akan semakin meningkat exercise durasinya diikuti oleh kontribusinya terhadap energi ekspenditur. Berbeda dengan eh, sistem yang lainnya. Ada yang lactic acid system, dia awalnya saja meningkat karena dibutuhkan dengan sangat cepat daripada selanjutnya. Dan untuk yang ATP fosfokreatin system, dia akan apa namanya
digunakan di awal-awal dan dia akan landai, semakin landai di kegiatan-kegiatan durasi selanjutnya. Nah, bagaimana zat gizi itu bisa membantu terkait dengan regenerasi otot? Regenerasi otot dapat sangat bergantung pada kemampuan tubuh membentuk kembali jaringan otot setelah cedera atau kerusakan. Proses ini melibatkan satelit sel, yaitu sel induk otot yang berperan dalam perbaikan pembentukan serat otot baru. Beberapa nutrisi yang disebut berpotensi mendukung regenerasi otot adalah asam amino serin, glisin, vitamin A, dan vitamin D. Dan ini peran vitamin D dalam perbaikan otot, dia tidak hanya penting untuk tulang, tapi juga berperan fungsi dalam regenerasi otot. Vitamin D diduga membantu menjaga integritas satelit sel. Peran ini penting terutama pada proses penuaan ketika kemampuan regenerasi otot mulai menurun. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan mekanisme dan efektivitasnya. Mikronutrien dan metabolisme otot, penelitian tentang anabolisme otot sering berfokus pada makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, mikronutrien ini juga penting, vitamin B misalnya, dia berfungsi sebagai kofaktor dalam metabolisme energi dan zat gizi. Suplementasi campur donor metil pada induk babi yang mengandung folat, metionin, kolin, V6, B12 dilaporkan dapat meningkatkan berat badan dan diameter saraf otot pada anak babi dari eksperimen yang sudah dilakukan. Asam amino dan sintesis protein. Asam amino sangat penting dalam membentuk protein otot. Asam amino juga diperlukan untuk menghasilkan senyawa penting seperti kreatin, karnitin, ataupun glutathione. Nah, ketersediaan asam amino ini dipengaruhi oleh transportasi ke dalam sel, penggunaan untuk sintesis protein, oksidasi, pelepasan dari pemecahan protein. Latihan resistensi dapat meningkatkan ekspresi transportan asam asam amino tertentu seperti LAT1 dan PAT1. Nah, ini merupakan fungsi dari kita mengkonsumsi leucin, whey protein pada latihan resistensi atau angkat beban. Pengaruh latihan resistensi serta suplementasi leucin atau whey protein terhadap sintesis protein terbukti mempengaruhi transporter asam amino dalam otot. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara transporter asam amino dan sintesis protein tidak selalu sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa respon otot terhadap nutrisi dan latihan dipengaruhi oleh banyak mekanisme biologis. Dan ini merupakan zat gizi dan suplemen turunan zat gizi lainnya yang dapat mempengaruhi otot melalui beberapa jalur. Ada yang langsung diserap ke otot, mempengaruhi hormon dan faktor sistemik. Kemudian juga ada yang mempengaruhi mikrobiota usus, mempengaruhi metabolisme organ lain, dan menghasilkan miokin dan miometabolite. Nah, diagram ini kita bisa lihat juga menunjukkan bahwa latihan fisik dapat memodifikasi efek nutrisi terhadap otot, penyerapan nutrisi, hormon, dan mikrobiota usus. Kesimpulannya adalah zat gizi memiliki peran penting dalam perkembangan, pertumbuhan, perbaikan, dan juga regenerasi otot. Tetapi protein dan asam amino itu penting sekali untuk sintesis protein otot untuk pembentukan protein eh, yang lebih baru ketika sudah dibuat untuk aktivitas. Dan mikronutrien seperti vitamin D, vitamin B itu pun juga berperan dalam metabolisme dan regenerasi otot. Latihan fisik dapat memperkuat efek zat gizi terhadap kesehatan otot dan mikrobiota usus, metabolit otot, dan faktor hormonal juga ikut mempengaruhi fungsi otot. Pada konteks produksi pangan, protein hewan dapat mempengaruhi pertumbuhan otot dan kualitas daging. Dan penelitian lebih lanjut masih perlu untuk memahami bagaimana hubungan spesifik antara zat gizi, regenerasi otot, performa fisik, dan kesehatan metabolik. Ini adalah referensi yang bisa dibaca nanti setelah perkuliahan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa nanti setelah ini mengerjakan kuis yang ada di e-learning untuk bisa dijadikan nilai pada ujian akhir semester mata kuliah metabolisme zat gizi ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.